Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Bintang dari Prodi Hubungan Masyarakat angkatan 2022. Di sini saya bakal membuat video UAS Public Speaking, yaitu sebuah Q&A yang saya posting di Instagram. Ada beberapa pertanyaan yang menarik yang mungkin bisa saya jawab dengan lelucon. Ada juga pertanyaan yang serius. Wah, banyak lah. Yaudah, hari aja kita langsung jawab. Untuk Q&A nih ya guys, bisa kalian tengok semua ya. Nih, lumayan sih ya, mari kita jawab satu-satu ya. Yang pertama dari Alki, pertanyaannya, komunikasi persuasif adalah, wah ini pertanyaan ilmu komunikasi banget ya. Komunikasi persuasif itu adalah komunikasi bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si komunikator. Nah, buat teman-teman nih ya, ilmu komunikasi itu penting nih. Semua orang butuh komunikasi. Jadi itulah kenapa kalian harus masuk ilmu komunikasi. Nah, pertanyaan yang kedua ini seputar Liga Inggris. Ini penggemar Liga Inggris banget nih. Yaitu juara Liga Inggris itu siapa sih? Manchester City dari OK Bin. Karena saya fans Liverpool, optimis masih ada sekitar ya belasan laga ya. Dengan kondisi Liverpool yang seperti ini, paling tidak 4 besar sih. Tapi untuk juaranya sih tetap Arsenal. Soalnya udah lama banget nih Arsenal nggak juara. Nah, itu dia teman-teman. Arsenal, apalagi Arsenal nih ya, habis kalah baru menang nih lawan sama MU 3-2. Itu pertandingannya seru banget teman-teman. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Arjun. Bagaimana cara tidak gugup dalam public speaking? Ini pertanyaannya sesuai UAS mata kuliah kita nih. Cara tidak gugup dalam public speaking sih itu banyak ya. Kalau misalnya seorang komunikatornya nih tidak sesuai materinya sama audiens, biasanya itu susah nyambung. Banyak ya kayak audiens ya, apa sih? Atau kayak nggak menarik pembahasannya. Biasanya itulah yang membuat seorang public speaking itu gugup. Caranya kita harus memahami audiens. Nah, kalau misalnya audiensnya pada boring nih, kita beri ice breaking kayak permainan ya sambung kata atau tepuk tangan. Mungkin segitu aja ya Bang Arjun jawabannya, soalnya masih maba. Untuk yang lain-lain selanjutnya ada pertanyaan masalah hati nih dari Alsania. Cara biar aku dapat cowok. Gimana ya? Kalau untuk dapat cowok itu harus sama-sama suka. Soalnya kadang kalau cewek zaman sekarang ini ada mager ada gimana ya bilanginnya, pengen dapet cowok tapi tipenya pengen jungkok dan jimin ya. Gimana mau dapet cowok, selera ketinggian sih. Tapi sebenarnya nggak masalah, tergantung value dia itu. Kalau mendapatkan jungkok dan jimin bisa nggak menurutnya? Nggak bisa kan, makanya harus disesuaikan sama value dia. Kalau aku sih bisa aja sih sebenarnya. DM aja nanti ya.
Selanjutnya pertanyaan dari Heru Pratama. Orang tua saya dosen. Gimana ya? Kalau dibilang dosen, iya sih. Soalnya dulu pernah ngajar di Unri, pada banyak kenal. Terus sekarang lagi ngajar di Unri tuh. Semester kemarin sih. Mata kuliah public speaking juga. Wow. Amazing. Oke. Selanjutnya ada masalah hati juga nih dari ZX Tam. Resep biar nggak gampang bosen cowok PDKT-an. Nah, biasanya nih ya, kalau cowok-cowok itu suka random ngechatnya. Pernah nggak sih yang buat pacaran nih, cowoknya pasti ngechat kayak, paus punya kaki nggak ya? Itu kan random amat sih sebenarnya, tapi itulah yang memulai percakapan yang masa tiap hari percakapannya, kamu udah makan belum sayang? Ya secara nggak langsung kan ada, apa anda orang tua bukan, abang bukan, ya kan? Jadi ya gitulah, ya ubah dong gitu. Jadi harus sesama ngerti. Nah, si ceweknya pun harus juga ngerti maksud si cowok nih menanyakan hal random. Biasanya tuh chat-chat unik itu mulai dari hal random, hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dibahas, tapi itu emang percakapannya sih. Selanjutnya spill berat badan. Tolonglah ini, aduh, mempersangkut paut badan nih agak berat sih masalahnya. Ingat mana lagi ya, soalnya dia udah nanya. Dari Arju Rizka, berat badan aku nih sebenarnya tak banyak, 100 kilo aja sih, tapi kayaknya udah turun sih 90-an. Dari Bayo Harahap, kasih kata-kata. Bentar ya, kita cek dulu. Kata-kata motivasi kali mungkin diminta ya. Nah, langsung aja, sak. Aduh, lama kali ini. Fast. Pakai bisnet sih. Nah, kata-kata nih tolong ya Bayo, ini dicatat nih, motivasiku nih spesial kali untuk engkau nih. Menyerah berarti menerima bahwa kamu lelah, tetapi untuk beristirahat dan mencoba lagi adalah tanda sebuah tekad. Ini nih motivasi hidup yang sangat membakar. Ya tolong ya Bayo, ini dengerin ya motivasinya, jangan lupa nanti. Gimana cara bikin vanilla dari Siti Nabila? Wah, ini sebenarnya tentang masak-masak ya. Kebetulan saya alumni SMK 3, jadi ya membuat fla tuh rada-rada susah gampang, harus tahu tekniknya. Nah, yang pertama itu, kunci dari masak sebuah fla itu di api kompornya. Kalau bisa api kompornya itu kecil tapi panas. Supaya apa? Ketika susunya itu udah mendidih, lalu kita masukin tepung pengental, itu tidak menggumpal, berbutir-butir, berpasir. Di situ kuncinya. Kalau apinya besar, otomatis susu cepat mendidih, masaknya si tepung itu nggak sempurna.
Ah, jadi di situ tips dan triknya di apinya. Jangan satu lagi, jangan pernah ngocoknya ditinggal. Itu nggak bisa, kesalahan fatal. Oke, itu ya Siti. Terima kasih nah bertanya. Wah, ini pertanyaan agak-agak bertema politik ya. Mengapa sistem politik Indonesia sangat berbeda dengan negara lain? Jelaskan istilah dan bahasa. Menurut artikel atau jurnal-jurnal yang kita baca, sistem politik itu di Indonesia tidak berbeda dari negara lain. Soalnya kenapa? Karena Indonesia itu dipimpin sebuah presiden. Berbeda kecuali Indonesia dipimpin oleh kerajaan seperti Inggris. Itu sistem politiknya dia berkeluargaan, bukan secara demokrasi. Yang dimaksud kekeluargaan itu politiknya dari silsilah, dari ya misalnya kita bilang dari William Smith, lanjut ke Ratu Elizabeth, lanjut ke anak-anaknya, lanjut ke cicit-cicitnya. Ketika si cucu atau anak atau cicit tersebut tidak mempunyai garis keturunan, maka itu biasanya ditarik lagi ke atas oleh si ya pembuat garis keturunan itu. Salah, entah apa itu namanya, lupa. Pokoknya gitu. Sedangkan sistem politik Indonesia ini kan demokrasi. Jadi semua orang itu bisa berpendapat. Bahkan seorang mahasiswa aja harus menyampaikan aspirasi keluh kesahnya sebagai mahasiswa, yaitu masyarakat yang sedang berkuliah. Nah itu ya buat hari Tengku Zuhari. Itu soalnya banyak aspek-aspek yang harus dibahas. Ini jawab pertanyaan dari Susi. Namanya agak-agak apa ya, agak tahun 90-an. Apa yang buat kamu bisa bertahan sampai saat ini? Yang pertama, dia masih hidup soalnya. Kalau nggak hidup ya nggak bertahan. Enggak, ini serius. Kalau itu soalnya anak pertama, banyak yang harus dikejar. Itu aja sih. Dari Azid Muhammad, hasil dari 1 tambah 2 dikurang min 1 berapa bang? Tolong lagi, ini bukan kelas matematika, tapi mana lagi ya, soalnya dia udah bertanya nih. Buka aja lah ya, biar seru. Kita cari dulu. Langsung aja ruang guru. Ini dia. Soal ini matematika nih, jujur ya, untuk saya sendiri matematika itu minus, susah, tak tahu lah. Jawabannya itu Jit, tolong ya, setengah. Nah, sekian Q&A, jawaban Q&A yang kalian berikan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan
santai.